Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Yusuf dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan. Gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana atau yang bisa disingkat dengan GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonis sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis, contoh, dan besaran fisika pada gerak harmonis sederhana. Yang pertama ada jenis gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, gerak harmonis sederhana linier. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua, ada gerak harmonis sederhana angular. Misalnya, gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh gerak harmonis sederhana. Yang pertama, ada gerak harmonis pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, ke C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik, dengan kata lain beban pada ayunan di atas melakukan gerakan harmonis sederhana. Yang kedua, ada gerak harmonis pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar di atas. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh titik Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar seperti ditarik atau digoyang. Selanjutnya ada besaran fisika pada ayunan bandul. Yang pertama ada periode atau T. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan yang sederhana memiliki periode. Periode ayunan atau T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah second atau detik. Selanjutnya yang kedua ada frekuensi atau F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah hertz. Selanjutnya ada hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Dengan demikian, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah 1 getaran per F getaran dikali 1 second sama dengan 1 per F second. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1F atau F sama dengan 1T. Selanjutnya ada amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Nah, selanjutnya ada hubungan gerak harmonis sederhana atau yang biasa disingkat dengan GHS dan gerak melingkar beraturan atau biasa disingkat dengan GMB. Gerak melingkar beraturan atau GMB dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonis sederhana yang saling tegak lurus, memiliki amplitudo atau A dan frekuensi yang sama namun memiliki beda fase relatif, atau kita dapat memandang gerak harmonis sederhana itu sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada suatu garis lurus, proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonis sederhana. Frekuensi dan periode gerak melingkar beraturan sama persis dengan frekuensi dan periode gerak harmonis sederhana yang diproyeksikan. Selanjutnya, yang terakhir, ada aplikasi gerak harmonis sederhana. Contohnya yang pertama yaitu shock absorber pada mobil. Peredam kejut atau yang biasa disebut dengan shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya yang terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawahnya yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental yang menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini dapat membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Yang kedua ada jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi keseimbangan. Gerak ini dinamakan harmonik sederhana sudut. Gerak harmonik sederhana sudut atau yang biasa disebut dengan angular. Yang ketiga ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda juga. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, maka makin tinggi juga frekuensi osilasi dan makin tinggi juga pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Demikian sedikit saya jelaskan tentang materi gerak harmonis sederhana. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.